Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam Yesua Mesia kami dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan Sabat yang telah Kau beritakan secara turun-temurun. Itu semua tidak lepas dari penyertaan-Mu ya Bapak Yahweh. Segala pujian dan syukur yang kami naikkan pada sore hari ini, biarlah menjadi upah harum yang berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh. Sebentar lagi kami akan mendengarkan daftar-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapak Yahweh, supaya apa yang Engkau sampaikan pada malam hari ini dapat kami mengerti dan kami pahami. Biarlah Roh Kudus membimbing dan menuntun kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Terpujilah nama Bapak Yahweh di dalam Adonai Yesua Mesia kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Pada malam hari ini kita langsung saja. Beberapa minggu yang lalu kita sudah bersama-sama telah membahas mengenai timeline atau garis waktu tentang akhir zaman dan juga pengangkatan atau rapture. Ternyata akhir zaman itu memang sudah sangat dekat Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam nubuatan-nubuatan di dalam kitab suci, bahwa akhir zaman itu terjadi pada tahun 2030. Kalau kita melihat menurut nubuatan-nubuatan di dalam kitab suci. Kemarin sudah kita bersama-sama untuk membahasnya. Kalau kita berbicara mengenai akhir zaman, ya, bahwa akhir zaman itu memang sudah dekat, yaitu pada tahun 2030. Kalau kita berbicara mengenai akhir zaman, kalau akhir zaman itu dekat, berarti rapture atau pengangkatan juga sudah dekat. Kemarin sudah bahas, tetapi rapture yang kemarin itu terjadi sebelum kesusahan besar yang kemarin kita bahas. Padahal menurut kitab suci tidak ada kebangkitan pertama itu terjadi sebelum kesusahan besar. Yang ada adalah setelah kesusahan besar. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa rapture atau pengangkatan itu terjadi di awal the Great, itu sudah keluar dari daftar Elohim. Jadi sudah keluar. Karena tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa kebangkitan pertama itu terjadi di awal the Great. Seperti yang kemarin saya buat. Sebenarnya kemarin itu saya juga belum mengerti Bapak Ibu. Belum dibuka mata saya. Saya dari dulu semenjak ikut Bapak Yahweh ya, sampai hari kemarin, minggu kemarin, itu saya memegang doktrin bahwa rapture itu memang terjadi sebelum kesusahan besar. Mulai saya menyembah kepada Bapak Yahweh, ternyata kemarin apa yang saya doktrin, apa yang saya imani, ternyata itu salah Bapak Ibu. Salah besar. Ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Jadi secara sadar tidak sadar kita sudah membohongi banyak orang, memberikan harapan-harapan palsu ya, seperti yang saya alami kemarin. Saya juga telah memberikan harapan-harapan palsu sebelum
sebelum saya memberitakan daftar itu kemarin mengenai apa akhir zaman 2030, sebetulnya tema saya itu bukan itu, Bapak Ibu. Jadi judul tema saya waktu itu sebenarnya judulnya menyiapkan diri Rapture 2026 sampai 2027. Sebetulnya itu. Karena tiba-tiba ya dalam sekejap itu menjadi berubah, Bapak Ibu. Ceritanya begini. Sebelum saya disuruh membawakan daftar Elohim, ya, satu hari sebelum membawakan daftar Elohim, yaitu pada hari Kamis, ya. Padahal saya sudah menyiapkan timeline itu sudah ada 66 slide. Di sana berbicara mengenai zaman dan rapture sebelum the Great Tribulation. Nah, pada sore hari Kamis, saya pergi ke belakang rumah, ya. Saya menghadap ke langit, saya berdoa kepada Bapak Yahweh, karena besok saya akan membawakan daftar Elohim mengenai akhir zaman dan rapture. Saya berkata kepada Bapak Yahweh bahwa besok saya akan membawakan daftar Elohim. Janganlah engkau pakai mulut dan bibir kami, Bapak Yahweh, supaya apa yang keluar dari mulut kami itu bukan berasal dari pikiran-pikiran kami, tetapi berasal dari Bapak Yahweh sendiri. Supaya apa? Supaya firman yang kami beritakan itu menjadi kebenaran bagi banyak orang, tidak salah. Ternyata malam ternyata saya seakan dibuka mata saya itu, dibukakan bahwa apa yang saya buat, timeline yang sudah saya buat 66 slide khususnya tentang rapture, ternyata itu salah, Bapak Ibu. Salah. Doktrin yang selama ini saya pakai, yang saya imani selama saya ikut Bapak Yahweh, bahwa rapture itu terjadi sebelum the Great, ternyata itu salah. Jadi saya dibuka itu memang benar salah. Loh, kok salah ini ya? Ternyata rapture itu bukan awal, tapi setelah the Great. Nah, setelah itu saya tidur jam 2:30, kurang lebih 2:30. Saya nggak bisa tidur, terbangun. Mata saya tertutup, tapi hati saya nggak tidur sampai pagi. Ya, besoknya Jumat siang saya sebetulnya harus istirahat, tidur siang. Ternyata nggak bisa tidur, padahal saya sudah ngantuk. Cuma tiduran. Nah, saya mikir itu, pusing saya mikirin ini. Saya sudah bikin timeline 66 slide. Loh, ternyata kok semua termasuk yang khususnya yang rapture, loh itu kok salah gitu. Pengangkatan itu tidak ada kebangkitan pertama itu sebelum the Great, yang ada setelah the Great. Saya mikir terus lah sambil tiduran, terus saya ngomong sama istri saya, teman, ini rapture ternyata salah, bukan sebelum tapi sesudah the Great, setelah kesusahan besar. Terus gimana? Nah ini ya apa? Terus kadung tak buat, masa saya mau merubah padahal waktunya kurang 2 jam saya kesini ke Irak, itu kurang 2 jam waktunya. Saya sambil tiduran, saya mikir, loh, gimana ini? Masa saya mau berubah ketika itu dalam waktu yang singkat? Saya kan nggak bisa. Tapi saya masih tidur. Saya bingung, ini gimana ini? Kok salah ini? Sudah saya bangun seperti saya tetap awalnya tetap tiduran, nggak tahu kayak orang kan mau ditendang, ayo cepet ganti, salah itu. Yang kamu buat tuh timeline mengenai rapture itu salah, nggak benar.
Akhirnya saya bangun, loh, ini gimana Mak? Ini waktunya sudah 2 jam. Gitu. Nah, terus gimana? Masa mau dibatalin? Kalau dibatalin terus gimana Pak Asis? Kan gak mungkin Pak Asis 2 jam langsung buat tema gitu. Loh ya itu ya kok. Saya bingung. Soalnya waktunya tinggal 2 jam. Nah, akhirnya saya muter-muter, loh gimana ini pusing. Akhirnya seketika itu saya merubah judul tema itu akhirnya menjadi akhir zaman 2030. Karena yang salah itu kan mengenai rektornya, bukan akhir zamannya. Akhirnya saya rubah judulnya 2030 dan thumbnailnya juga saya rubah. Nah, sudah saya rubah. Terus saya pikir lagi, loh ini terus gimana korbannya? Judulnya sudah saya rubah, thumbnailnya sudah suruh berubah, thumbnailnya tetap. Loh ini gimana nanti guru? Nanti membawakan temanya ini, thumbnailnya masih tetap. Kayak gitu. Akhirnya saya pikir, ya sudah nanti saya balik aja, putar balik aja. Makanya saya waktu itu membawakan itu kan saya sering mengatakan bahwa Raptor ini ternyata ada 2 alternatif. Alternatif pertama adalah sebelum dekrit, alternatif yang kedua setelah dekrit. Makanya saya sering khotbah itu yang akhir zaman itu saya sering mengatakan bahwa pengangkatan ini terjadi kalau terjadi sebelum. Nah, saya berulang-ulang ngomong gitu karena saya merasakan itu sudah salah bos. Dan memang waktu itu memang benar-benar salah. Saya langsung kayak dibalik 180 derajat ya, bahwa semua yang saya kerjakan itu salah. Jadi nggak ada pikir-pikir lagi, memang salah. Gitu. Yaitu saya sendiri juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu, tapi memang saya pelajari memang benar-benar salah. Gitu. Nggak ada di dalam kitab suci yang mengatakan kebangkitan pertama itu di awal memang. Jadi bagi yang sudah awam, bagi mereka yang masih mengatakan bahwa rapture itu terjadi di awal, itu sudah keluar dari daftar Elohim, tidak sesuai ya, seperti yang saya alami. Makanya pada sore hari ini saya juga minta maaf kepada seluruh yang menonton video ini, ya, baik di channel KPIP di Peniel Banyuwangi maupun firman ya kebenaran firman Yahweh. Saya minta maaf karena ini bukan suatu kesengajaan, karena saya pun juga nggak menyadari bahwa itu salah, karena saya pun baru mengerti pada saat itu bahwa apa yang saya lakukan itu memang benar-benar salah. Dan pada sore hari ini saya memenuhi janji bahwa pada waktu membawakan akhir zaman itu saya akan janji akan membahas tentang rapture setelah dekrit tribulation. Oke, kita langsung saja. Judul pada malam hari ini tetap sama, yaitu rapture terjadi setelah kesukaran besar atau the great tribulation. Jadi yang kemarin yang saya bahas itu sebelum the great tribulation. Tapi pada malam hari ini saya akan membahas mengenai garis waktu atau timeline ini berdasarkan apa yang tertulis di dalam nubuatan kitab suci, yaitu kebangkitan pertama itu terjadi pada setelah kesusahan besar. Lanjut slide yang berikutnya. Nah, ini rangkuman daripada yang kemarin, Bapak Ibu. Ini saya rangkum menjadi satu yang kemarin karena saya nggak bahas ini lagi karena ini terlalu panjang nanti. Jadi ini sudah jelas kemarin bahwa menurut Daniel 9 24 ayat sampai 27 ini sudah jelas ya. Jadi ada 2000 jarak
dari kematian Yesua waktu disalib sampai kedatangan yang kedua kalinya itu ada jarak 2000 tahun. Ini sudah saya jelaskan di judul yang akhir zaman kemarin. Jadi saudara yang belum melihat bisa melihat ini ya. Jadi ada jarak 2000 tahun dari kematian Yesua 30 Masehi sampai 2030. 2000 tahun itu adalah 2 hari atau 40 tahun Yobel. Jadi itu saya ini saya jelaskan lagi, bisa dilihat di YouTube video yang berikut sebelumnya yang berjudul Akhir Zaman. Slide berikutnya. Nah, ini ayat-ayat, sebagian ayat yang saya tulis di sini. Ada jarak 2000 tahun dari kedatangan Yesua yang pertama dengan kedatangan Yesua yang kedua kalinya, yaitu 30 Masehi sampai 2030. Ada jarak 2000 tahun, dan ini ada ayat-ayat ya, 40 tahun bangsa Israel membara di padang gurun. Ya, 40 tahun dikali 50 tahun Yobel itu ada 2000 tahun. Itu ada di dalam Bilangan 14 ayat 32, 35. Ya, jadi ini semuanya bisa saudara baca sendiri. Ya, jadi slide berikutnya. Nah, kalau kita sudah mengetahui kalau akhir zaman itu sudah kita ketahui bahwa akhir zaman itu terjadi pada tahun 2030. Ya. Berarti rapture itu tidak lama lagi, Bapak Ibu. Pengangkatan itu tidak lama lagi. Jadi kapan pengangkatan itu? Sebelum pengangkatan, kebangkitan pertama itu harus ada yang namanya the Great Tribulation atau kesusahan besar selama 3,5 tahun, yaitu 1 masa, 2 masa, setengah masa. Jadi harus melalui the Great sebelum pengangkatan. Jadi bukan sebelum, tapi setelah the Great. Kalau sebelum itu nggak ada ayat satupun, Bapak Ibu. Saya sudah mempelajari dari segala sudut, itu nggak ada. Ketika saya sudah dibuka, ternyata memang benar-benar tidak ada. Jadi lalu kapan terjadinya the Great Tribulation? Slide bukunya. Nah, kalau kita mengetahui akhir zaman 2030, ya, berarti awal dari the Great Tribulation tinggal kita hitung mundur selama 3,5 tahun. Maka itulah awal dari the Great Tribulation atau kesusahan besar yang belum pernah terjadi sejak dunia itu dijadikan. Jadi tinggal hitung mundur aja 2030, berarti mundur 3,5 tahun, berarti ada ketemu tahun berapa? 26. Ya, coba slide berikutnya. Nah, ini dia. Kalau kita ini akhir zaman 2030, akhir zaman itu zamannya sudah berakhir, tidak ada lagi zaman, karena zamannya akan berubah menjadi kerajaan 1000 tahun. Jadi akhirnya di sini. Kita hitung mundur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, setengah. Itu terjadi pada tahun 2027. Ya. Inilah awal dari the Great Tribulation. Kalau kita memakai, ya, kalau 2030 jatuh pada bulan Nisan, maka awal the Great itu jatuh
bulan Tisri. Begitu pula dengan 2003, kalau jatuh pada bulan Tisri, maka hitungan mundur 3,5 tahun itu jatuh pada bulan Nisan. Nah, kalau kita melihat pertengahan satu pekan itu kan terputus 3,5 tahun, terputus. Yaitu di saat Yesua disalib pada tanggal 14 Nisan 3790, yaitu jatuh pada hari Rabu tanggal 3 April tahun 30 pada perayaan Pesta. Nah, kalau ini terpisah, ini kan terpisah dan tergeser pada akhir zaman 3,5 tahun. Nah, kalau ini terpisah, ini harus sama Bapak Ibu ini. Garis putusnya ini harus sama. Kalau ini Pesta, ya 14 Nisan jatuh pada hari Rabu, di sini pun harus sama. Hari Raya Pesta 14 Nisan hari Rabu tahun besok. Dan ini jarak antara kematian Yesua dengan akhir zaman ini ada 2000 tahun atau 2 hari atau Yobel yang ke-40. Nah, jadi ini garis putusnya harus sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah, gitu. Seperti bongkar kayu kalau dibelah, garis putusnya sama nggak? Sama. Kalau kita satukan lagi itu sama rapat. Tapi kalau garis ini kalau disatukan kalau lain berarti ada yang salah, bukan apa? Bukan terbelah. Nah, ini ada yang salah, gitu. Harusnya sama. Di satu lagi harus sama. Begitu pula dengan ini. Kalau ini nggak sama berarti ada yang salah. Kalau misalkan ini, kalau 2030 ini Nisan, berarti 2007 ini jatuh pada bulan Tisri, berarti nggak sama ini. Soalnya ini jatuhnya pada perayaan Pesta 14 Nisan hari Rabu. Jadi ini harus juga sama-sama Pesta 14 Nisan hari Rabu, baru ini sama garis putusnya. Kalau nggak sama berarti ada yang salah, gitu. Slide berikutnya. Nah, ini dia. Jadi yang benar ini yang ini, Bapak Ibu. Tisri. Jadi 2030 ini jatuh pada bulan Tisri. Di mana bulan Tisri ini adalah perayaan Yom Teruah 1 Tisri 5791. Jadi kalau kita hitung mundur 3,5 tahun itu jatuh 14 Nisan 5787. Kalender Gregorian yaitu 21 bulan 4 2027. Pas hari Pesta hari Rabu. Jadi saudara bisa cek sendiri apa benar ini hari Rabu Pesta tahun depan. Kalau nggak sama berarti ada yang keliru. Nah, ini harus sama. Nah, kalau ini sama berarti ini disambung pun juga sama karena memang garis putusnya. Gitu. Jadi awal Genggit itu terjadi besok pada hari raya Pesta 14 Nisan 5787, yaitu pada hari Rabu 21 April 2027. Itulah awal dari The Great Tribulation. Jadi awalnya di sana Bapak Ibu. Saya awalnya gak seperti ini Bapak Ibu yang kemarin. Jadi rapture itu kalau gak terjadi tahun ini Yom Teruah, kalau nggak terjadi ya Yom Habib Purim tahun besok. Kalau itu rapture terjadi sebelum dekrit, ternyata semua berubah seketika itu, sekejap itu. Ternyata 2027 itu bukan rapture tapi masih awal dekrit kesusahan besar. Jadi dekritnya nanti
lecture-nya ini terjadi pada tahun 2030 di sini terjadinya, bukan di sini. Kalau di sini itu salah. Slide berikutnya. Nah, mengenai masa 3,5 tahun susah besar itu ada di dalam ini Bapak. Ya, ada di dalam Daniel 12 ayat 7. Itu berbicara mengenai satu masa, dua masa, setengah masa. Daniel 7 ayat 25 juga sama, satu masa, dua masa, setengah masa. Daniel 12 kesusahan besar. Wahyu 11 1 ayat 3 itu 42 bulan. 42 bulan itu sama dengan 3 tahun setengah. Dan 1260 hari juga sama 3 tahun setengah. Dan seterusnya di sini. Saudara bisa baca sendiri di sini. Nah, kalau ini awal dekrit di sini. Nah, ini awal dekritnya di sini. Nah, itu di mana Roh Kudus itu akan kembali ke Samayim. Ya, Roh Kudus akan kembali ke Samayim. Jadi dunia ini sudah nggak ada Roh Kudus, Bapak Ibu. Nanti itu di Pesach ini nanti Roh Kudus kembali ke Samayim. Makanya kalau belum bertobat, ayo sekarang mulai bertobat. Jangan sampai nanti terlambat, nanti masih menunggu besok. Saya lihat dulu buktinya besok. Apa benar itu awal dekrit? Kalau masih coba pisang goreng masih enak, Bapak. Bisa enak. Apa iya? Coba saya rasakan dulu, kalau enak saya beli. Loh, ini nggak seperti itu, Bapak Ibu. Kalau saudara masih coba saya lihat dulu apakah benar 2027 itu awal dekrit. Begitu dicoba, oh iya benar, ternyata ini kesusahan besar. Ini gimana saya mau bertobat segala? Percuma, Bapak Ibu. Kenapa? Roh Kudus sudah kembali, pintu keselamatan sudah tertutup. Percuma. Jadi gak ada lagi. Mau bertobat ini sudah terlambat. Jadi ini gak bisa dicoba-coba, Bapak Ibu. Gak perlu apa? Gak seperti kita membeli baju kita coba, ya kalau cocok dibeli. Ini gak sama, Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya, apa ruginya kita bersiap-siap mulai sekarang, ya, daripada kita nunggu besok membuktikan. Kalau kita membuktikan besok, terlambat. Ternyata memang benar, tapi percuma. Karena Roh Kudus sudah kembali ke Samayim. Pintu keselamatan sudah tertutup. Makanya di kitab itu sudah dikatakan yang jahat bertambah jahat, karena nggak ada Roh Kudus. Karena mereka berjalan menurut egonya sendiri, menurut pikiran-pikirannya mereka sendiri. Karena nggak ada Roh Kudus lagi, gitu. Makanya di sana dikatakan yang jahat bertambah jahat. Jadi besok ini nanti pada zaman the Great Tribulation, ya, nanti orang-orang ini nanti seperti, nanti nggak tahu nanti seperti apa zamannya nanti. Kalau sekarang masih enak karena masih ada Roh Kudus. Nanti pada zaman masa the Great Tribulation itu nggak tahu, karena apa? Satan itu berkuasa secara penuh, ya kan? Satan dikeluarkan semua. Makanya orang nanti kalau saat ini, ya, kalau belum dimatrai, ayo cepat kejar matrai itu. Jangan enak-enak, ini sudah dekat depan, Bapak Ibu. Jangan sampai nanti di masa dekrit nanti belum dimatrai. Wah, nanti repot nanti, Bapak Ibu. Jadi repot, nggak ada kesempatan lagi, gitu. Nah, pertanyaan, apakah itu ada di 2 Tesalonika, ya, kita baca, ya,
2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 8. Bisa dibacakan Pak Kemi mungkin. 2 Tesalonika Ya. 2 Tesalonika berapa? 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 8. 8. Biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun, kecuali bahwa pertama-tama kemurtadan itu datang dan manusia dosanya berdosa, yaitu anak kebinasaan itu disingkapkan, yakni dia yang mendatangi dan meninggikan dirinya atas segala sesuatu yang disebut ialah atau sesuatu ilah atau sesuatu yang disembah, sehingga dia duduk sebagai ilah di tempat kudus Elohim sambil memamerkan dirinya bahwa dia adalah Elohim. Ayat 5. Tidak ingatkah kamu bahwa aku selalu mengatakan hal-hal ini kepadamu saat aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu telah mengetahui apa yang menahan supaya dia dapat disingkapkan pada saatnya sendiri. 7. Sebab rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja, hanya sekarang ada yang sedang menahannya hingga dia dapat muncul dari tengah-tengahnya. 8. Dan kemudian dia yang durhaka itu akan disingkapkan, yaitu yang akan Tuhan binasakan dengan roh dari mulutnya dan akan melenyapkannya melalui penangkapan kedatangannya. Ya. Nanti ketika Roh Kudus itu kembali, ya, Roh Kudus itu disingkirkan kembali ke Samayim, ya, maka pembinasa kecil itu akan tampil nanti. Si pembinasa itu akan berkuasa di atas muka bumi ini selama 3,5 tahun. Makanya kita harus siap-siap, Bapak ya, harus mempersiapkan diri sebelum masa-masa yang ekstrim, yaitu di dalam masa kesusahan besar. Apakah jika Roh Kudus itu kembali ke Samayim? Pertanyaan sekarang, apakah sudah tidak ada lagi Roh Kudus? Pertanyaannya, ternyata masih ada, Bapak. Ternyata masih ada. Roh Kudus hanya tinggal kepada orang-orang yang sudah dimaterai. Tetapi secara universal Roh Kudus sudah tidak ada. Hanya kepada orang-orang yang sudah dimaterai sebelumnya. Ya. Makanya orang yang belum dimaterai dia bisa jahat nanti, karena Roh Kudus sudah tidak ada lagi. Dia sudah berjalan menurut egonya sendiri, pikiran-pikirannya mereka sendiri. Kalau ingin jahat itu jahat, ingin bunuh gitu, tidak ada yang menghalangi. Jadi Roh Kudus ini masih ada, tetapi hanya tinggal di orang-orang yang sudah dimaterai sebelumnya. Next, selanjutnya. Nah, di dalam Daniel 12 ayat 1 sampai 2 itu dikatakan, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu masa kesusahan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa ada sampai pada waktu itu. Dan pada waktu itu bangsamu akan dibebaskan, yaitu semua orang yang akan didapati namanya tertulis dalam kitab
itu, yaitu kitab kehidupan. Dan banyak di antara orang-orang itu yang tidur di dalam batu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk menjadi malu dan kejijikan yang kekal. Jadi ini ada kesusahan besar dan ada kebangkitan. Jadi di dalam Daniel 12 ayat 1 sampai 2 ini itu berbicara mengenai kesusahan besar dan kebangkitan, dan inilah yang dimakai di dalam Daniel mengenai kesusahan besar dan kebangkitan, dan akan dibuka lagi pada akhir zaman. Nah, sekarang ini sudah di ujung akhir zaman, makanya tidak heran kalau ini tiba-tiba dibuka. Karena orang-orang di luar sana itu terdoktrin bahwa hari dan saat tidak ada yang tahu kedatangan anak manusia itu, tidak ada yang tahu. Orang-orang terdoktrin dengan ayat itu, padahal Yesua itu tidak membuka karena masanya belum tiba, masih abad pertama. Yesua berkata demikian mengenai hari dan saat tidak ada yang tahu karena masih di matre. Di dalam Daniel 12 itu masih di matre dan baru akan dibuka pada akhir zaman. Nah, sekitar 400 tahun dari Daniel ke Yesua. Ya, Yesua juga mengalami yang sama. Murid-muridnya bertanya, kapan hal-hal itu terjadi? Apa tanda-tanda kedatanganmu? Apa tanda akhir zaman? Yesua cuma memberitahukan tanda-tandanya, tapi hari dan saatnya masih belum diberitahu karena belum waktunya, Bapak Ibu. Belum waktunya. Kalau itu dibongkar sama Yesua berarti Daniel gugur. Berarti Daniel itu gugur, gak sesuai. Ya kan? Bapak yang matre sampai ancaman, ternyata Yesua bongkar 400 tahun. Makanya Yesua itu kan di sana dikatakan, Yesua mengutip kitab Daniel. Jika engkau melihat pembinasa keji yang ada di dalam Daniel, nah, berarti Yesua itu membaca kitab Daniel, khususnya di Daniel 12. Dan Yesua mengerti bahwa yang dimakai itu mengenai kesusahan besar dan kebangkitan. Makanya Yesua mengatakan tidak seorang pun yang tahu, malaikat pun tidak tahu, hanya Bapa Yahweh. Kenapa? Belum waktunya dibuka. Yang kedua, murid-murid Yesua gak hidup di zaman akhir. Makanya Yesua berkata berjaga-jagalah senantiasa, karena belum waktunya dibuka. Nah itu. Nah sekarang waktunya sudah dibuka, tapi masih tetap memakai doktrin itu, hari dan saat tidak tahu. Ya, kalau nggak tahu terus dari gimana ini waktunya sudah dekat, tahun depan sudah dekat, ya kan? Jadi artinya Roh Kodes itu atau Roh Kudus masih tinggal di bumi, cuma hanya ada pada orang-orang tiga saja yang namanya telah tertulis dalam kitab kehidupan, termasuk 144.000 bangsa Israel yang telah dimaterai. Selebihnya itu sudah tidak ada. Jadi makanya sekarang kita materai itu ya jangan cuma sudah menyembah Bapa Yahweh, sudah merasa sudah selamat, belum, masih ada the Great Tribulation, di mana orang-orang nanti yang menyembah Bapa Yahweh itu masih dimurnikan lagi di sana. Apa benar dia benar-benar sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh, atau hanya Yahweh ya? Nah, di sana ketemu nanti pemurnian di sana. Nah, berikutnya. Nah, di dalam Daniel 12 ayat 10 itu dikatakan bahwa di dalam masa The Great Tribulation, ya,
itu akan dibersihkan, Bapak Ibu. Banyak orang akan dibersihkan, disucikan dan dimurnikan. Nah, ini. Jadi orang-orang yang menyembah Bapak Yahweh nanti akan dibersihkan di sana, dimurnikan. Apakah dia benar-benar menyembah dengan sungguh-sungguh? Apakah cuma Yahweh? Oh, yang penting saya menyembah Yahweh di dalam Yesua, lalu dibaptis sudah selamat. Apakah seperti itu? Apakah benar-benar mengasihi Bapak Yahweh dengan segenap hati? Ya, gak campur-campur? Atau mengasihi Bapak Yahweh dengan segenap jiwa? Mempertaruhkan nyawanya nanti di dalam the grave. Nah, nanti diuji di sana, Bro. Ya, semua akan masuk di sana, dimurnikan. Jadi the great tribulation ini bukan murka, tetapi pemurnian, bukan murka. Sebelumnya saya mengira bahwa the great itu murka Elohim, murkanya Bapak Yahweh. Ternyata itu bukan murka. Murka sama the great ini tidak sama. Murka itu adalah cawan. Nah, cawan murka itu. Kalau the great ini adalah masa-masa pemurnian di mana semua yang menyembah Bapak Yahweh nanti akan diuji di sana. Jadi makanya mulai hari ini, ayo bersungguh-sungguh, jangan main-main karena waktunya memang kurang sedikit. Tahun depan, Bapak. Jadi di sana mau lebih bersihkan. Kalau nggak ada pemurnian, wah repot. Nanti yang masuk kerajaan Samayi, kerajaan 1000 tahun, wah susah Bapak Ibu kalau nggak dimurnikan seperti ini. Waktunya Sabat, kok waktunya hari raya, perayaan 7 hari raya, kok loh ya apa? Di kerajaan 1000 tahun kan sama seperti ini nantinya. Makanya di sana benar-benar harus sungguh-sungguh di kerajaan 1000 tahun. Jadi nanti orang-orang yang dikatakan hebat apa ya segala macam nanti tahu ketahuannya nanti di sini. Apakah cuma hanya di bibir saja atau memang sungguh-sungguh? Ini di sini nanti terjadinya. Kalau sekarang masih gak ketemu, gak tahu. Kalau sekarang apakah dia sungguh-sungguh apa enggak, gak tahu. Nanti pengujiannya di sana. Nah, apakah materi yang dibuka semua orang itu dapat memahami, dapat mengerti, meskipun ini sudah jelas bahwa akhir zaman 2030, awal the great itu dimulai 2027. Apakah semua itu percaya mengenai ini? Ternyata tidak. Meskipun dibongkar, tidak semua itu memahami, tidak semua itu percaya, dan itu sudah tertulis dalam kitab ini juga. Daniel 12 ayat 10, ya. Di sana ada 2 kelompok orang di sana. Coba kita baca. Mungkin Pak dari bisa baca yang dari awal coba Pak. Dari Daniel 12 ayat 10. Ya. Banyak orang akan dibersihkan dan disucikan dan dimurnikan, namun orang-orang jahat akan berbuat jahat, dan tidak seorang pun dari orang jahat itu akan memahaminya, tetapi orang yang bijaksana akan memahaminya. Amin. Ada 2 kelompok. Jadi meskipun materinya dibuka, meskipun sudah dibongkar habis ini nggak semua orang itu paham, dan tidak semua orang akan percaya. Ya. Jadi orang yang tidak memahami itu termasuk orang-orang yang jahat. Tetapi bagi mereka yang memahami, itu termasuk orang-orang yang bijaksana. Nah, berarti ada 2 kelompok orang ini.
Jadi wajar nanti kalau ini memang nggak ada yang percaya, itu memang wajar, memang sudah tertulis di sini. Memang ada dua pokok. Makanya orang yang nggak percaya itu kan bahwa Yesus itu datang seperti pencuri, karena memang mereka nggak tahu. Mereka terkejut loh, kok datang sekarang. Tetapi kalau orang yang sudah tahu hari dan saatnya, mereka nggak, kedatangan Yesus tidak seperti pencuri karena sudah ngerti gitu loh. Nah ini, jadi memang ada dua kelompok. Gitu. Saya harap jemaah sini ya masuk di dalam orang-orang yang bijaksana. Amin. Bijaksana. Kita tidak ada salahnya kita berjaga-jaga mulai hari ini. Ya, jangan menunggu. Kok saya nunggu 2027 apa sungguhan? Nanti kalau sungguhan saya baru bertobat. Percuma. Sekali lagi saya ngomong percuma karena pintu keselamatan sudah tertutup karena Roh Kudus sudah kembali, gitu loh. Dulu sebelum mata saya dibuka ya, message saya nggak seperti ini Bapak Ibu. Sebelumnya saya sudah menjaga-jaga dengan anak keluarga saya bahwa kalau rapture ini kalau nggak terjadi hari raya Februari tahun ini, kalau nggak terjadi yaitu tahun 2007 Habib Kurim. Itu message saya sebelumnya. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Ternyata rapture itu harus terjadi di akhir zaman setelah dekrit. Nah, setelah mengetahui ini, mindset saya sudah berubah sekarang. Bukan cuma berjaga-jaga, tapi bersedia segala sesuatunya. Yang pertama yang saya siapkan apa? Kalau dulu gak mempersiapkan, santai. Wah, paling saya rapture sebelum dekrit, belum mengalami kesusahan besar, belum mengalami penganiayaan, tidak mengalami yang namanya tidak bisa menjual atau membeli tanda bilangan 66. Saya nggak mungkin di sana. Belum lagi nanti ada penganiayaan, ya kan? Di sana karena dekrit itu masa-masa di mana nanti Satan itu berkuasa penuh. Nanti orang-orang nanti diuji melalui itu. Dan sekarang mindset saya sekarang berubah. Yang sekarang mindset saya anak-anak saya, kita harus menyiapkan mental harus dipersiapkan, harus berani mati demi mempertahankan nama Yahweh. Kalau kita nggak berani mati, jangan harap masuk sama ini. Itu saya ngomong sama anak-anak sekarang. Sebelum saya nggak ke arah sana, sekarang sudah. Anak-anak saya kasih tahu, yang pertama harus mental. Jangan takut mati demi mempertahankan nama Yahweh. Jangan pernah menyangkal. Kalau nanti papa mati duluan, kamu jangan sampai menyangkal. Kita nggak tahu kita nanti ditentukan sebagai martir atau tidak, kita nggak tahu. Karena di dalam kitab itu dikatakan bahwa jumlah martir belum terpenuhi. Di mana ayatnya? Saya lupa ya. Ada jiwa-jiwa di bawah Misbah, ya kan? Dia berkata kepada Bapak Yahweh, sampai kapan darahku dibalaskan atas orang-orang di bumi? Bapak Yahweh berkata, istirahat dulu sampai jumlahnya genap seperti engkau. Jadi martirnya ini memang jumlahnya kurang, masih akan digenapi. Nah, di masa inilah nanti banyak orang martir demi mempertahankan nama Yahweh. Jadi makanya sekarang ini, kalau sekarang takut ancaman, ya, wah repot nanti. Bagaimana nanti di saat masa kesusahan besar ini dalam tribulation? Karena musuh kita itu bukan darah dan daging, Bapak Ibu. Musuh kita adalah roh jahat.
Jadi kombinasi keji ini bisa jadi si Satan itu dalam wujud manusia atau manusia dibuat alat oleh si Satan. Jadi Satan bisa jadi mewujudkan diri sebagai manusia. Bisa jadi Bapak Ibu, pada zaman sebelum Nuh malaikat menjadi manusia kan? Kawin sama anak-anak perempuan. Bisa jadi. Jadi binatang buas itu bisa Satan sendiri mewujudkan diri sebagai manusia. Makanya nanti di dalam masa kesusahan besar itu nanti itu akan di kitab ini dikatakan banyak orang yang akan dipenggal oleh karena daftar Elohim dan kesaksian Yesua. Nah itu nanti bisa banyak martir. Nah ini buat slide selanjutnya. Nah ini, tetapi orang-orang pilihan itu waktunya diperpendek, Bapak Ibu. Waktunya diperpendek bagi orang-orang pilihan. Jadi sebelum cawan murka, Bapak Yahweh, itu ada yang namanya kebangkitan pertama. Ya ini yang dikenal dengan rapture atau pengangkatan. Coba dibaca, tolong dibaca. Matius ayat 20 Matius 24 ayat 21 sampai 22. Sebab pada waktu itu akan terjadi kesukaran besar seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, bahkan sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Ayat 22. Dan sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Tetapi karena mereka yang terpilih, hari-hari itu akan diperpendek. Orang pilihan waktunya diperpendek. Ya. Jadi bukan di rapture sebelum the great. Selama ini kan doktrinnya seperti itu. Saya sebelumnya seperti itu. Jadi orang-orang pilihan diperpendek mengalami rapture sebelum the great. Ternyata itu salah, di luar kebenaran daftar Elohim. Di sana sudah jelas, sangat jelas di dalam Matius 24 ayat 21 sampai 22 dikatakan di sana, sebab pada waktu akan terjadi kesukaran besar, ya, akan terjadi kesukaran besar. Ayat ini sebetulnya sudah dimulai dari ayat yang 9, bahwa kita itu akan diserahkan, akan diserahkan di dalam kesukaran. Itu sudah berbicara mengenai kesukaran besar, Bapak. Mulai dari ayat 9 sampai terakhir itu sudah berbicara mengenai kesukaran besar. Jadi bukan sebelum, tapi itu sudah berbicara mengenai kesukaran besar. Di sini sudah dikatakan akan terjadi kesukaran besar, tetapi orang-orang pilihan waktunya akan diperpendek. Jadi sebelum cawan murka, yaitu 2030, ya, sebelum cawan murka, maka Yesua itu akan datang mengangkat orang-orang pilihan sebelum cawan. Kenapa? Kalau sampai masuk di dalam cawan murka, tidak ada seorang pun yang akan selamat. Mereka akan binasa semua di dalam cawan murka, yaitu terjadi 2030. Jadi bukan sebelum dekret, tapi setelah dekret 3,5 tahun sebelum cawan murka. Nah ini coba, ini perlu diingat-ingat. Jadi rapture atau kebangkitan pertama terjadi setelah kesukaran besar sebelum cawan murka, bukan setelah
bukan sebelum dekrit. Nah ini di dalam Markus 13 juga sama. Dan kesimpulannya adalah orang-orang pilihan yang namanya telah tertulis dalam kitab kehidupan, waktunya dipersingkat. Mereka akan diangkat dan dikumpulkan saat kedatangan Yesua di awan-awan yang ramai, saat peniupan sangkakala terakhir. Nah, Yom Teruah 2030, sebelum cawan muka Elohim dicurahkan di atas muka bumi. Jadi sangkakala terakhir, Bapak Ibu. Kedatangan Yesus itu di saat sangkakala terakhir. Loh, kalau sebelum dekrit kan mana ada sangkakala tiba-tiba Yesus datang. Kalau ada sangkakala terakhir berarti ada sangkakala yang lain. Nah ini makanya ini bagi orang-orang yang belum dibuka ya wajar. Karena saya sebelumnya juga belum dibuka gitu. Tapi setelah dibuka mata saya, ya memang salah kalau lecture itu ada di awal dekrit, itu salah. Ini kan sudah jelas ini. Nah, slide berikutnya. Nah ini nanti kebangkitan pertama ini ada di sini, Bapak. Sebelum cawan muka Elohim. Nah ini cawan ini, kalau sampai orang masuk di cawan ini tidak ada satupun orang yang selamat. Makanya orang pilihan itu dia akan duluan di sini. Di sini pada saat Yom Teruah di sini. Jadi nggak sampai masuk ke cawan. Jadi masa The Great Tribulation itu cuma 7 matre, 7 sangkakala. Belum cawannya nanti setelah 3 tahun setengah baru cawan. Nah, kan di sana dikatakan saat sangkakala terakhir, berarti sangkakala ke 7. Nah, maka ada kebangkitan di sini sebelum cawan. Kita slide berikutnya. Nah ini ayat ini sudah jelas ini, sangat jelas ini. Ya, saya bacakan Matius 24 ayat 29 sampai 31. Dan segera sesudah kesukaran hari-hari itu, ini sesudah atau sebelum Bapak Ibu? Sesudah. Nah ayat ini sudah mengatakan sesudah, bukan sebelum. Matahari akan menjadikan gelap dan bulan tidak memberikan cahayanya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan diguncangkan. Dan pada waktu itu tanda anak manusia akan tampak di langit, dan kemudian semua suku-suku di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia ketika datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dan dia, Yesua, akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit sampai ke ujungnya. Nah, di sana dikatakan sesudah kesukaran, maka maka matahari dan bulan menjadi gelap. Maka tampaklah anak manusia di awan-awan yang permai. Dengan bunyi sangkakala, malaikatnya mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Nah, ini kan sudah jelas ya. Saya kasih tanda ini supaya semua bisa melihat ini supaya jelas. Sesudah kesukaran. Jadi bukan sebelum kesukaran. Jadi sesudah kesukaran ini yang dimaksud adalah The Great Tribulation. Jadi ini yang dimaksud sini sesudah kesukaran. Makanya kalau masih ada yang mengatakan bahwa rapture itu sebelum The Great, itu salah. Itu sudah keluar dari daftar Elohim, sudah memberikan
harapan palsu ya kepada para jemaat, karena apa? Tidak sesuai dengan kitab suci ya. Jadi melalui video ini mungkin nanti orang-orang bisa mempelajari, bisa saudara uji materi ini, silakan dari skala penjuru, dari segala sudut, tentunya berdasarkan dakwah rohim, silakan. Harus diuji, jangan langsung percaya, tapi saudara harus menguji ulang. Saya anjurkan saudara uji ya. Kalau ada yang kurang paham, ingin bertanya, silakan, saya akan terbuka semampu saya, akan saya jawab. Karena apa? Karena saya pun juga sama-sama belajar. Sebelumnya saya juga mengalami kesalahan kemarin ya, itu bukan suatu apa ya, kesengajaan, karena memang mata saya belum dibuka waktu itu. Dulu saya juga doktrin saya sebelum detik lecture, ternyata menurut aliran salah. Coba lagi di slide berikutnya, di dalam Lukas 21 ayat 25 sampai 28. Nah ini saya ajak saudara baca ayat nanti biar cepat ya. Ini cuma sekedar nubuatan di kitab. Lukas 21 ayat 25 sampai 28. Langsung ya juga. Lukas 21 ayat 24 sampai 28. Lukas 21 ayat 25 sampai 28. 21 ayat 25 sampai 28. Ayat 25 sampai 28. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di atas bumi kecemasan bangsa-bangsa dengan keputusan karena menderunya laut dan gelombang. Ayat 6, orang-orang terpingsan-pingsan oleh rasa takut dan penantian yang menimpa penduduk dunia, sebab kuasa-kuasa langit akan digoncangkan. Ayat 7, dan kemudian mereka akan melihat Anak Manusia yang datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ayat 8, namun ketika hal-hal ini mulai terjadi, tegaklah dan angkatlah kepalamu, sebab penebusmu sedang mendekat. Nah, ini sama dengan yang ada di Lukas Matius 24 yang tadi dibaca, bahwa nanti banyak sebelum kedatangan Yesus itu matahari dan bulan itu menjadi gelap, maka tampaklah Anak Manusia di awan-awan yang permai. Ya. Dan di sana dikatakan banyak bangsa-bangsa meratap, merasa takut sampai terpinsang-pinsang. Kenapa? Karena sebentar lagi mereka akan mengalami penghakiman. Mereka adalah orang-orang yang tidak terangkat, yang tidak mengalami kebangkitan. Mereka menjadi takut, cemas saat kedatangan Yesus. Takut karena mereka merasa sebentar lagi mereka mendapat penghakiman, karena mereka belum bertobat. Jadi ayat ini sangat jelas sinkron dengan Matius 24. Jadi nanti banyak bangsa-bangsa nanti yang meratap. Slide berikutnya. Berikutnya. Nah ini di dalam Matius 1 ayat 7 dikatakan, lihatlah dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, dan mereka yang telah meninggal dia serta semua suku di bumi akan meratap karena dia. Ya amin. Nah ini orang-orang yang telah menikam
Yesua, orang-orang yang telah menolak Yesua, mereka semua akan meratap di saat kedatangan Yesua, karena mereka sebentar lagi akan mendapatkan penghakiman di dalam cawan murka Elohim. Jadi cawan murka Elohim, jadi ada posisinya di sini. Jadi nanti ketika Yom Teruah, perayaan Yom Teruah 1 Tisri, itu Yesua akan datang di awan-awan yang permai menjemput orang-orang pilihan. Dan saat itu juga cawan murka Elohim dicurahkan saat itu juga dalam 1 hari. Nanti ayatnya nanti ada. Makanya orang-orang yang tidak mengalami rapture, mereka akan meratap, mereka akan mensan-mensan, karena sebentar lagi saya akan dihukum, sebentar lagi saya akan mendapat pembalasan, ya kan? Kalau di dalam Yesaya 61 itu kan pembalasan nanti, hari pembalasan. Makanya mereka meratap, terpinsang-pinsang gitu. Berikutnya. Nah, ini ayat ini lebih jelas lagi, Bapak. Lebih jelas lagi. Saya bacakan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Lihatlah, aku mengatakan sebuah misteri kepadamu. Sesungguhnya kita tidak akan meninggal semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dengan seketika, dalam sekejap mata, pada sangkakala terakhir. Berarti sangkakala berapa? Ke-7. Nah, sangkakala terakhir berarti sangkakala ke-7. Sebab sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh baka dan kita akan diubahkan. Ini ayat sangat jelas sekali bahwa kebangkitan nanti, kedatangan Yesua itu pada saat sangkakala terakhir, sangkakala 7. Jadi sekali lagi, rapture itu bukan terjadi sebelum the Great Tribulation. Kalau masih mengatakan bahwa rapture itu ada di sebelum the Great Tribulation, itu salah besar, Bapak Ibu. Karena ayatnya sudah jelas, ya, sudah sangat jelas sekali. Jadi kalau rapture itu sebelum, sangkakalanya ini sangkakala terakhir. Masa tiba-tiba bunyi sangkakala, masih pertama kali sangkakala, tiba-tiba ada rapture. Nah, ini di sini dikatakan sangkakala terakhir. Sangkakala terakhir itu ada sangkakala 7. Kalau rapture itu sebelum, ya seharusnya sekarang terjadi rapture nanti, Yom Teruah nanti, bulan September nanti, itu seharusnya. Tapi karena orang-orang di luar sana tidak mengerti hari dan saatnya, ya sudah, yang penting sebelum yang penting sebelum the Great. Tapi kapan? Orang ngerti. Hanya siap sedia. Pokoknya berjaga-jaga ya, repot. Nggak ngerti kapan. Jadi ini rapture-nya sudah jelas ya, Bapak Ibu, pada sangkakala terakhir, yaitu 3,5 tahun 2030 saat penyimpan terakhir pada perayaan Yom Teruah 1 Tisri. Nah, slide berikutnya, ini banyak ayat, tapi nggak semua saya masukkan supaya nanti jelas gitu loh. Saya bukan cuma ngomong doang, tapi ini memang dari ayatnya yang berbicara, bukan saya yang berbicara. Selanjutnya 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 18. Saya tak tolong yang 16 sampai 17. 16 sampai 17 saja.
1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat dan dengan sangkakala Elohim, dia akan turun dari surga, dan orang-orang yang mati dalam manusia, mereka akan pertama-tama bangkit. Ayat yang ke-17. Kemudian kita yang hidup, yang masih tinggal, tentu akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa. Dan demikianlah kita akan senantiasa berada bersama Tuhan. Ya. Jadi nanti saat kedatangan Yesus ini itu ada 2 peristiwa, Bapak. Yang pertama, orang mati dibangkitkan terlebih dahulu. Ya, yang mati martir atau mati di dalam Bapa Yahweh Yesua, sejak Yesua sampai besok di dalam the Great Tribulation, yang mati itu akan dibangkitkan terlebih dahulu. Nanti yang masih hidup, yang lolos dalam the Great, yang masih hidup itu bersama-sama dengan yang dibangkitkan diubah menjadi tubuh kemuliaan, lalu diangkat bersama-sama ke awan-awan yang permai. Itulah yang dinamakan kebangkitan pertama. Nah, jadi kebangkitan pertama itu terjadi sekali lagi setelah the Great. Nah, setelah the Great. Slide berikutnya. Yohanes 11 ayat 24. Marta berkata kepadanya, "Aku tahu bahwa dia akan bangkit dalam kebangkitan pada akhir zaman." Akhir zaman Bu, tahun berapa Bapak Ibu? Jadi di sini akhir zaman. Akhir zaman bukan di sini. Ya. Kalau sini akhir zaman sudah tutup sini. Akhir zaman di sini. Akhir zaman artinya zamannya sudah berakhir. Ganti kerajaan 1000 tahun. Nah, kalau akhir zamannya di sini, ternyata masih ada 3,5 tahun. Nah, itu bukan akhir zaman. Jadi akhir zamannya di sini. Setelah ini baru kerajaan 1000 tahun. Akhir zaman. Nah, saya percepat lagi ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 19 sampai 21. Dan aku memberikan keajaiban di langit di atas dan tanda-tanda di bumi, di bawah udara dan api dan kabut asap. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum hari Yahweh yang besar dan mulia itu datang. Dan akan terjadi setiap orang yang memanggil nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Jadi di luar nama Yahweh tidak selamat. Jadi yang selamat itu ada di dalam nama Yahweh. Cuma di terjemahan baru diganti namanya Tuhan huruf besar semua, ya. Tuhan huruf besar semua. Nah, Tuhan itu bukan nama, tapi sebutan. Agama-agama lain juga punya Tuhan, tapi namanya siapa? Kan? Gitu. Jadi di terjemahan baru itu ditulis Tuhan huruf besar semua. Padahal dalam teks aslinya itu di dalam teks Ibrani itu tertulis Yod He Waw He, yaitu Yahweh. Jadi sebelum hari Yahweh, apa namanya? Orang yang memanggil nama Yahweh nanti akan diselamatkan. Tentunya yang sungguh-sungguh, bukan Yahweh ya. Kalau Yahweh ya mohon maaf, nanti akan tereliminasi nanti di sini. Ya. Slide berikutnya. Ini juga sama, Yoel 2 ayat 30 sampai 32. Saya baca yang kuning saja. Sebelum datangnya hari Yahweh yang dahsyat dan menakjubkan, dan akan terjadi setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Sama dengan yang tadi ya. Jadi orang yang berseru di dalam nama Yahweh akan diselamatkan.
Karena apa? Di luar nama Yahweh itu adalah berhala. berhala. Itu ada di ayat berapa itu saya nggak hafal. Nah, selanjutnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9. Sebab Elohim tidak menempatkan kita dalam murka, melainkan ke dalam pemeliharaan keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Masias. Jadi murka ini di sini. Setelah bangkit, setelah pengangkatan, setelah kebangkitan pertama, baru murka. Jadi Bapak Yahweh tidak menempatkan kita ke dalam murka. Orang-orang pilihan akan diangkat terlebih dahulu, yaitu di dalam kebangkitan pertama. Jadi sebelum murka itu adalah cawan, cawan murka. Slide berikutnya, ini banyak ayat soalnya, supaya ini biar jelas gitu. Nah ini di dalam Matius 24 ayat 13. Dan siapa yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan diselamatkan. Kesudahan di sini adalah kesudahan akhir zaman, yaitu 2030. Barang siapa yang bertahan sampai kesudahan zaman, dia akan selamat. Makanya ini saya kan sekarang ini kan mulai saya dibuka mata saya ini, saya sekarang anak-anak saya memang saya gembleng sekarang, terutama mental saya harus ya, terutama jangan takut mati. Karena di dalam kitab suci dikatakan bahwa siapa yang takut mati akan barang siapa yang takut mati mereka akan mati, ya kan? Barang siapa yang tidak takut mati mereka akan hidup. Di dalam ayat itu dikatakan demikian. Makanya di sini barang siapa yang bertahan sampai kesudahan dia akan diselamatkan. Makanya jangan takut mati. Di dalam mempertahankan nama Yahweh, nanti di dalam negeri itu luar biasa nanti. Karena musuh kita bukan manusia biasa. Musuh kita itu si Satan. Karena si Satan itu akan dilepas semua. Nggak bisa beli, nggak bisa jual. Iya, kita nanti akan menghadapi itu, tidak bisa menjual, tidak bisa membeli. Nah, makanya saya sekarang ini di rumah, ya, saya menanam singkong, saya menanam ketela. Kenapa? Karena itu tidak membeli, Bapak. Hanya batangnya ditancapkan saja sudah tumbuh. Ketela itu daunnya sudah Bisa diambil. ditancapkan sudah tumbuh. Daunnya bisa Jadi diambil. besok ketika tidak bisa menjual dan membeli, itu masih bisa makan, Bapak Ibu. Hijau-hijau lah aku. Sekarang saya makanya belakangan ini saya mencakul, Bang. Jadi ada lahan di belakang rumah, ya. Saya bikin gundukan seperti pertanian itu, gundukan saya tanamin singkong. Nah, untuk berjaga-jaga nanti di masa kesukaran. Oh, Jadi untuk berjaga-jaga besok, ya, di samping mempersiapkan nyali kita, ya, kita mempersiapkan ketahanan pangan. Jadi saya sekarang singkong sama ketela. Kemarin dikasih 10 biji, saya tanam, baru muncul daunnya kecil. satu Hijau-hijauan. mancing iwan. Nah ini ayat berikutnya, slide. Di dalam Matius 10 ayat 22 juga dikatakan, dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, tetapi yang bertahan sampai akhir zaman, ia akan diselamatkan. Ya. Dan berikutnya, nah ini cawan ini. Ini berbicara mengenai cawan. Ya. Dan berikutnya, nah ini. Di Daniel 12 ayat 12,
Dan dari waktu kurban terus menerus dihapuskan dan kekejian yang membinasakan itu ditetapkan ada 1290 hari. Nah ini, jadi dari kurban terus menerus dihapuskan ini 30 Masehi ya, sampai kekejian yang membinasakan itu ditetapkan itu ada 1290 hari. Itu ada di dalam Daniel 12 ayat 11. Nah, 30 ditambah 1260 yaitu masa detik, totalnya ada 1290 hari. Sinkron enggak? Daniel berapa? Daniel 12 ayat 11. Jadi kedatangan Yesua ini memang benar-benar di tahun 2030. Ini sudah sinkron, oleh Daniel 12 ayat 11. Ya, dikatakan waktu kurban terus-menerus dihapuskan, posisinya nih Yesua disalib sampai kekejian itu ditetapkan, itu ada 1290 hari. Jadi 30 ini Masehi ditambah 1260 masa detik 3,5 tahun itu ada 1290. Ini sinkron sudah, tidak bisa ditawar lagi ini. Berarti ini memang sinkron, sudah klop semuanya. Sudah valid. Valid. Ini kitab suci yang ngomong. Ini kalau ini apa namanya, tahu kematiannya bukan 30 Masehi, ini nggak akan sinkron di sini. Apalagi nanti saudara yang belum menonton mengenai tanggal akhir zaman, bisa saudara lihat di sana mengenai akhir zaman itu. Di sana banyak lagi ayat-ayat. Jadi semua itu sinkron. Jadi nubuatan-nubuatan di dalam kitab suci itu sudah cocok semua dari segala sudut pandang. Ya, itu sudah cocok, bukan cocokmologi, ini memang sudah cocok. Ini aja sudah cocok ini. Gimana itu? Dari awal. Nah, setelah pengangkatan itu baru cawan muka. Slide berikutnya. Cawan muka. Nah ini. Ya, ini setelah pengangkatan, kebangkitan pertama, orang-orang pilihan diangkat di awan-awan yang permai, maka cawan muka dicurahkan di atas muka bumi. Saat itu juga, makanya tadi kan dikatakan orang terpingsan-pingsan melihat kedatangan anak manusia, karena mereka merasa nanti sebentar lagi ada penghakiman yang akan menimpa orang-orang itu. Makanya dia terpingsan-pingsan, meratap. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak terangkat. Dan dia sudah merasa kalau sebentar lagi saya dihakimi. Saat itu juga dalam satu hari penghakiman. Coba kita baca di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Bisa dibacakan? Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Sebab dia telah menetapkan satu hari yang di dalamnya dia akan segera menghakimi dunia dalam keadilan oleh satu orang yang telah dia tentukan, setelah dia memberikan bukti kepada semua orang dengan membangkitkannya dari antara orang. Nah, setelah kebangkitan orang-orang pilihan diangkat, ya sudah diangkat di awan-awan, yaitu rapture. Saat itu juga cawan akan dicurahkan di atas muka bumi dalam satu hari. Kalau kita baca Para Rasul, satu hari cawan muka. Kenapa? Karena saat itu juga, yaitu pada tanggal 1 Tisri ya 5791, perayaan yang terluang, itu juga awal dari kerajaan 1000 tahun. Itu awal. Makanya kalau setelah pengangkatan, ya langsung saat itu juga setelah diangkat langsung cawan akan dicurahkan, dan saat itu juga awal dari kerajaan 1000 tahun yang dimulai
pada tanggal 1 Tisri 5791. Jadi memang sungguh-sungguh dekat Bapak Ibu. Ya. Sangat dekat sekali Bapak Ibu. Nah, yang Wahyu 18 ayat 8, 10, 17, 19 nanti saudara bisa baca sendiri ini. Saya tidak bisa membacanya karena nanti waktunya nanti terlalu lama. Wahyu berapa? Ini ada di sini Pak. Wahyu 11. Jadi Wahyu 18 ayat 8, 10, 17, 19, terus ini Wahyu 11. Nanti bisa saudara baca, bisa saudara uji materi ini. Ya. Bisa saudara uji dari sudut manapun. Nah, slide selanjutnya nanti bisa putar lagi videonya nanti bisa. Saya berikutnya. Nah ini, kalau setelah cawan ya. Nah, setelah kebangkitan pertama, lalu cawan buka, maka Daniel 12 ayat 12 dikatakan, berkatilah orang yang menanti-nanti dan mencapai 1335. Jadi berbahagialah orang-orang yang menantikan mencapai 1335. Nah, 1335 dikurangi masa dekrit itu ada selisih 75 hari. Nah, berbahagialah orang-orang yang menanti sampai 1335. Nah, ini ada selisih 75 hari. Nah, 1 Tisri 5791 yaitu Yom Teruah, ya. Yom Teruah dikurangi ditambah 75 hari itu jatuh pada tanggal 17 Kislev 5791 kalender Gregorian, yaitu jatuh pada hari Jumat 13 Desember 2030. Ini ada apa Bapak Ibu? Karena apa? Karena 8 hari lagi itu ada perayaan Hanukkah. Nah, ada perayaan Hanukkah, yaitu pemulihan tanah. Ya, nanti ada pemulihan tanah nanti setelah selesai kebangkitan cawan, nanti ada pemulihan tanah. Coba kita share berikutnya. Nah, share berikutnya. Nah, ini di dalam Daniel 8 ayat 13 ayat sampai 14 ya. Itu dikatakan ya. Kemudian aku mendengar seorang yang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai kapankah penglihatan mengenai korban terus menerus dan kefasikan yang menyebabkan kehancuran, yang menjadikan baik tempat kudus maupun bala tentara itu sebagai yang terinjak-injak? 14. Dan dia berkata kepadaku, selama 2000 ya, selama 2000 ada komanya ya, 300 petang dan pagi barulah tempat kudus itu akan dipulihkan kembali. Jadi selama 2000 tahun tanah yang kudus yaitu Israel akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa, dan pada hari yang ketiga yaitu di dalam kerajaan damai 1000 tahun tanah itu akan dipulihkan kembali setelah tanah itu kembali kepada umatnya, yaitu di dalam kedatangan Yesua yang kedua kalinya, yaitu di tahun Yobel yang ke-120. Yobel ke-120. Coba slide berikutnya. Dan ini ternyata adalah penggenapan dari tahun Yobel, Bapak Ibu. Nah, penggenapan dari tahun Yobel, di mana di tahun Yobel itu ada dua nubuatan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengembalian para budak. Itu pada tahun Yobel itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, kepada umatnya. Dan itu sudah digenapi oleh kedatangan Yesua yang pertama kali, yaitu di akhir 4000 tahun
di mana Yesus sudah membebaskan kita dari budak dosa dan maut. Nah, ya, nubuatan yang kedua itu pengembalian tanah kepada pemiliknya. Nah, ini akan digenapi kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti, bahwa Yesus akan mengembalikan tanah Israel kepada umatnya. Nah, ini setelah itu baru dipulihkan. Ada pemulihan tanah, yaitu di dalam Daniel 12 tadi, di Daniel berapa? Daniel 8 ayat 13 sampai 14 akan dipulihkan kembali. Saya nggak tahu apakah nanti pemulihan itu apa penghabisannya itu perayaan Hanukkah. Saya juga nggak tahu, cuma saya tulis di sini itu perayaan Hanukkah. Ya, nggak ada 8 hari lagi perayaan Hanukkah. Jadi perayaan Hanukkah itu penghabisannya. Karena selama 2000 tahun sudah diinjak-injak oleh bangsa-bangsa, jadi perlu dihabiskan. Mungkin seperti itu ya. Nah, selanjutnya sedikit lagi ya Bapak Ibu. Sedikit lagi. Ini harus selesai deh. Selanjutnya. Nah, ini sudah di waktu kemarin yang membahas mengenai akhir zaman, ini sudah saya terangkan, cuma ada tambahan satu. Nah, ini ada 3 hari tambahannya, ini ada 3 hari raya di ada 3 hari raya di bulan ke-7. Jadi triple seven ini ada hari raya di bulan ke-7, yaitu Yom Teruah, Yom Kippur, dan Sukkot. Dan ini ada artinya sendiri-sendiri sebetulnya. Saya nggak tampilkan di sini 3 hari raya di bulan ke-7, triple seven ya. Jadi ini bisa dilihat di video sebelumnya. Jadi itu apa namanya ini? Jadi pengangkatan itu ya terjadi, bangkitan pertama itu terjadi pada perayaan Yom Teruah 1 Tisri 5791, jatuh pada hari Sabtu, Sabat 28 September 2030. Hari ke-7 yaitu Sabat, bulan ke-7 itu bulan Tisri, tahun ke-7 adalah tahun ke-7000, itulah hari perhentian atau istirahat, sekaligus awal dari kerajaan 1000 tahun atau tahun milenium. Rosh Hashanah juga tahun itu adalah hari peniupan sangkakala terakhir, hari pembalasan, hari Yahweh, murka Yahweh, hari ke-8 dan lain-lain, sekaligus awal dari kerajaan 1000 tahun. Jadi satu di sana nanti. Ya, saya berikutnya. Nah, ini sudah ya, bisa nanti bisa dibaca sendiri. Jadi 2030 itu akhir zaman, 2000 tahun dari kematian Yesua, yaitu tahun 30 Masehi. Jadi disinilah Yom Teruah, kebangkitan pertama. Ya, slide berikutnya. Ya, Yom Teruah 1 Tisri 5791 Sabtu itu terletak ada di sini. Gregorian 28 September 2031, sedangkan tanggal Ibrani itu Sabat, dimulai dari Jumat jam 6 sore sampai jam Sabtu jam 6 sore. Slide berikutnya agak cepat. Nah, ini yang tadi ya. Jadi ini sudah jelas, ditambah lagi satu sangkakala ke-7. Jadi triple 7 masih ada lagi 7, yaitu sangkakala ke-7, yaitu sangkakala terakhir. Saya bukunya hampir kurang 2 slide lagi. Nah, tinggal 2 slide lagi. Bagaimana dengan doktrin rapture sebelum kesusahan besar? Yang kedua, bagaimana dengan hari dan saat kedatangan Yesua tidak ada yang tahu? Nah, ini ada dua doktrin, dua doktrin. Satu, rapture sebelum kesusahan besar. Yang kedua, hari dan saat kedatangan Yesua tidak ada yang tahu. Nah, penampakannya seperti ini, Bapak Ibu. Penampakannya seperti ini.
ya kesusahan besar. Akhir zaman kapan? Nggak tahu, ya kan? Ini kan nggak tahu, karena hari dan saat tidak ada yang tahu. Jadi akhir zamannya kapan? Ya tidak tahu. Awal negerinya kapan? Ya tidak tahu. Yang penting Roh Kudus kembali ke Samayin, orang-orang pilihan terangkat. Nah, pokoknya, jika semuanya tidak tahu, lalu kapan terjadinya the Great Tribulation? Kalau semuanya nggak tahu. Yang kedua, kapan akhir zaman? Jadi ini kan awal-awal, tapi bisa menentukan sebelum the Great, tapi nggak tahu. Jadi ini gini, yang putih. Pokoknya ketika Roh Kudus kembali ke Samayin, maka orang-orang pilihan waktunya diperpendek. Mereka akan mengalami pengangkatan atau rapture sebelum kesukaran besar atau the tribulation. Mereka mengutip ayat Matius 24 yang tadi sudah dibahas bahwa orang-orang pilihan itu akan diperpendek. Nah, itu mengutipnya di sana. Padahal ayat ini ayat ini berbicara mengenai kebangkitan pertama bagi orang-orang pilihan sebelum cawan murka, yaitu pada saat sangkakala terakhir, yaitu perayaan Yom Teruah 2030, bukan sebelum kesukaran besar. Nah ini, jadi ini penampakannya ini kalau nggak tahu, jadi bingung kapan. Saya berikutnya 31. Tinggal satu slide. Tinggal satu slide. Sabar dulu. Tinggal satu. Ya ini. Mereka juga mengutip ayat Matius 24 ayat 24 pasal 24 ayat 29 sampai 31. Nah ini motifnya di sini, dan segera sesudah kesukaran, berarti sesudah kesukaran besar, the Great. Ini yang dikutip. Ya, padahal ini ayatnya sudah jelas. Dan segera sesudah kesukaran, Anak Manusia akan tampak di langit, dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membana, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari tempat penjuru mata angin, dari ujung langit sampai ke ujungnya. Jadi kesimpulannya adalah rapture atau yang disebut kebangkitan pertama terjadi setelah kesukaran besar atau the Great Tribulation 3,5 tahun, yaitu pada saat peniupan sangkakala terakhir, yaitu sangkakala ke-7, saat perayaan Yom Teruah 2030 sebelum cawan murka Elohim, bukan sebelum kesukaran besar. Jadi ini memang benar-benar dibuka Bapak Ibu. Saya sebelumnya nggak ini Bapak Ibu, sungguhan. Jadi ketika saya dibuka, maka mindset saya sudah berubah total 180 derajat. Jadi timeline yang saya buat, saya riset semua salah itu. Jadi saya sekali lagi saya minta maaf, karena itu bukan suatu kesengajaan. Memang yang baru dibuka, ya mau gimana lagi. Jadi ini mungkin firman pada malam hari ini. Biarlah kita yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, ayo kita sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Karena apa? Kalau sampai setengah-setengah, wah itu repot Bapak Ibu. Karena nanti diujinya nanti di saat dekrit ini, apakah mereka sungguh-sungguh, itu ketemunya nanti di sana. Sehebat apapun nanti ketemunya di sana, nanti di masa dekrit. Oke, saya akhiri pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih, selesai sudah firman yang telah kami dengar, yang Kau sampaikan pada malam hari ini ya Bapak Yahweh. Biarlah melalui ini banyak orang yang akhirnya juga mengalami hal yang sama, dibukakan mata rohani mereka, sehingga apa yang mereka doktrin selama ini itu memang benar-benar
bukan berasal dari Dafar Elohim, tetapi berasal dari pikiran-pikiran mereka sendiri. Ya Bapak Yahweh, kami berdoa kepada seluruh orang-orang yang sudah menyembah Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, biarlah mereka semakin sungguh-sungguh hatinya, semakin setia dan taat kepada Dafar Elohim, sehingga nanti bisa mengalami masa kesusahan besar nanti kita bisa saling menguatkan ya satu dengan yang lain, sehingga kita berkenan di hadapan Bapak Yahweh dan kita dipilih sehingga kita mengalami pengangkatan, yaitu di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Haleluya, amin.